Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak As'ad selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Tolong kepada teman-teman semua yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tubagus Saiful Indrajati dari kelas R3F dengan NPM 2021-21500-351. Baik, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan membawakan beberapa materi, yaitu model-model pembelajaran, kemudian pembelajaran dan pengembangan kurikulum, kemudian evaluasi belajar dan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Baik, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu model-model pembelajaran. Ada beberapa model-model pembelajaran yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif ini adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi, model pembelajaran kooperatif ini merupakan sebuah rangkaian-rangkaian belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu agar memudahkan siswa tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh guru. Pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberikan dorongan kepada siswa agar bekerja sama dalam proses pembelajaran. Jadi, strategi ataupun model pembelajaran ini merupakan strategi khusus yang dirancang untuk memberikan dorongan kepada siswa agar terbiasa ataupun agar dapat bekerja sama selama proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah model pembelajaran komunikatif. Nah, model pembelajaran komunikatif ini merupakan salah satu metode yang dimana proses pelaksanaannya itu mengembangkan ataupun dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu lebih memprioritaskan kreativitas mahasiswa guna mengetahui kemampuan mereka ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi, model pembelajaran komunikatif ini lebih mengkhususkan setiap siswa untuk berkreativitas ataupun berkarya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Belajar dengan berinteraksi dan komunikasi aktif adalah bagian belajar yang bahasa. Karena belajar dengan berinteraksi dan berkomunikasi aktif merupakan bagian dari belajar bahasa. Kemudian selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran pada masalah, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri. Nah, mengembangkan keterampilan yang lebih tinggi, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah ini adalah model pembelajaran dengan cara pendekatan pembelajaran siswa pada masalah. Jadi, pembelajaran siswa itu dikaitkan dengan masalahnya, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri. Nah, model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Jadi, model ini bercirikan yaitu penggunaan masalah dalam kehidupan siswa dalam kehidupan nyatanya sebagai sesuatu yang harus dipelajari oleh siswa tersebut untuk melatih dan meningkatkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan berpikir kritis agar masalahnya dapat diselesaikan. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan kurikulum. Nah, apa sih pengembangan kurikulum ini? Nah, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Nah, jadi pengembangan kurikulum ini adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum
yang dilakukan oleh pengembang kurikulum, dan kegiatan yang dilakukan ini bertujuan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar bagi guru ataupun dapat menjadi acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian, model-model pengembangan kurikulum. Ada beberapa model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model administratif. Dalam model administratif ini ada beberapa istilah yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum model administratif. Antara lain yaitu top-down approach dan lean-strand procedure. Kedua istilah ini mempunyai arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Secara teknis operasional, pengembangan kurikulum model administratif ini adalah sebagai berikut. A. Tim pengembangan kurikulum mudah mengembangkan konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi naskah akademik. Kemudian, analisis kebutuhan. Selanjutnya, secara operasional mudah mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif, dan kurikulum yang sudah selesai dibuat kemudian dilakukan uji validasi dengan cara melakukan uji coba dan pengkajian secara lebih cermat oleh tim pengarah tenaga ahli. Kemudian yang kedua, ada model pendekatan grassroots. Nah, model pendekatan grassroots ini merupakan model kebalikan dari model sebelumnya, yaitu dari pendekatan administratif. Nah, pendekatan grassroots ini yang dapat disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah. Kan sebelumnya dari pendekatan administratif itu munculnya dari tingkat atas. Nah, dari tingkat bawah ini seperti sekolah ataupun guru. Keinginan ini biasanya didorong oleh hasil pengalaman yang dirasakan pihak sekolah ataupun guru. Jadi pengalaman ini dirasakan sebagaimana kurikulum yang sedang berjalan terdapat beberapa masalah atau tidak kesesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia di lapangan. Untuk terlaksananya pengembangan kurikulum model grassroots ini diperlukan kemudian profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah. Kemudian yang ketiga adalah model demonstrasi. Nah, model demonstrasi ini pada dasarnya bersifat grassroots atau datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau kelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Jadi sekelompok guru ataupun guru ini bekerja sama dengan para ahli agar mengadakan perbaikan kurikulum. Nah, model ini umumnya berskala kecil. Artinya hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Yang selanjutnya adalah model Rogers-Carl-Rogers. Atau ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Jadi model Rogers-Carl-Rogers ini berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu sehingga menyebabkan seorang manusia membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Kemudian ada selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
Yang pertama ada prinsip berorientasi pada tujuan pengembangan kurikulum yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip ini adalah yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan jenjang satuan pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua ada prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta harus serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas ini merupakan pengembangan kurikulum yang harus mempertimbangkan segi efisien dalam pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Demikian juga keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan, dan sumber keterbacaan. Hal-hal tersebut harus digunakan secara tepat guna siswa dalam rangka pembelajaran yang kesemuanya demi untuk meningkatkan efektivitas atau keberhasilan siswa. Kemudian yang keempat adalah prinsip fleksibilitas keluasan kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. Yang kelima adalah prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Prinsip ini merupakan prinsip yang kurikulumnya disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara beruntun, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan yang saling berkaitan. Hal-hal tersebut harus berfungsi yang bermakna atau sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Yang keenam ada prinsip kesinambungan penyusunan kurikulum. Prinsip kesinambungan penyusunan kurikulum ini bertujuan supaya memperlihatkan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata ajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan juga praktik, supaya keduanya saling berkaitan. Kemudian yang ketujuh adalah prinsip perpaduan kurikulum. Prinsip perpaduan kurikulum ini dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip perpaduan, perencanaan terpadu, bertitik tolak dari masalah atau topik, dan konsistensi unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dalam melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersekolah. Selanjutnya adalah pengelolaan kelas. Apa sih pengelolaan kelas itu? Nah, pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar, contohnya seperti guru, ataupun yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat dilaksanakan kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Jadi pengelolaan kelas ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru ataupun penanggung jawab dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Hal tersebut dilaksanakan seolah-olah untuk ataupun supaya terlaksananya kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan pengelolaan kelas untuk anak didik, dan yang kedua, tujuan pengelolaan kelas untuk guru. Tentu kedua hal ini saling berhubungan antara guru dan juga peserta didik, sehingga tujuan pengelolaan kelas juga diperuntukkan untuk keduanya. Tujuan pengelolaan kelas untuk anak didik ataupun siswa
Di antaranya yaitu satu, untuk mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Jadi tujuan untuk murid ini dia mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri. Jadi supaya anak didik ini dapat mengontrol dirinya sendiri. Kemudian membantu anak didik supaya dapat mengetahui bahwa dari peringatan seorang guru itu bukan sebuah kemarahan, melainkan sebuah peringatan. Dan yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas pada kegiatan. Kemudian ada tujuan pengelolaan kelas untuk guru. Nah, guru ini merupakan komponen penting. Jadi dalam pengelolaan kelas harus ikut terlibat. Yang pertama, mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Kemudian menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik yang diadakan. Jadi tujuannya itu supaya seorang guru ini dapat mengembangkan pemahaman ataupun pemahamannya dalam penyajian sebuah pelajaran dengan pembukaan yang lancar, kecepatan penyampaian materi yang tepat. Kemudian menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan. Jadi harus menyadari kebutuhan anak didiknya itu seperti apa, dan juga harus memiliki kemampuan dalam memberikan petunjuk ataupun dalam memberikan pengajaran secara jelas kepada anak didik yang diadakan. Kemudian memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan masalah-masalah tingkah laku peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah C, komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Nah, komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas ini pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang opsional. Kemudian ada evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, evaluasi belajar dan pembelajaran ini sangat penting guna mengetahui apakah pembelajaran itu sudah sesuai dengan tujuan nasional atau tidak, karena evaluasi belajar dan pembelajaran merupakan proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Jadi evaluasi belajar ini dilakukan untuk menentukan nilai siswa, nilai belajar siswa, dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa. Evaluasi belajar ini bisa dilakukan dengan kegiatan penilaian ataupun pengukuran belajar dan pembelajaran. Tujuan evaluasi belajar ataupun pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi belajar ataupun pembelajaran ini yang pertama adalah sebagai bahan laporan peserta didik dan orang tua. Apakah peserta didik sudah menguasai materi yang diberikan guru, serta mengetahui materi-materi mana yang belum dikuasai dan membutuhkan pendalaman. Jadi yang pertama ini tujuannya untuk sebagai bahan laporan ataupun sebuah laporan untuk peserta didik dan orang tua, supaya mengetahui apakah peserta didik ini sudah menguasai materi yang diajarkan guru atau belum. Karena ketika sudah ada laporan, maka guru ataupun baik guru, peserta didik maupun orang tua akan mengetahui sampai mana kemampuan belajar siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan laporan untuk guru dan sekolah agar mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama ini dan menjadi pertimbangan untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi sebagai bahan laporan untuk guru dan sekolah dalam mengetahui bagaimana sih proses pembelajaran yang berlangsung selama ini. Jika berhasil ataupun lancar, maka akan menjadi pertimbangan untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga ada sebagai bahan laporan untuk masyarakat terkait upaya kegiatan yang dilakukan guru dan sekolah
dalam meningkatkan pembelajaran, sehingga kedepannya masyarakat sekitar bisa berpartisipasi untuk memajukan sekolah bersama-sama. Nah, sebagai bahan laporan untuk masyarakat terkait upaya kegiatan yang dilakukan oleh guru dan sekolah. Kemudian ada tahap-tahap evaluasi. Yang pertama adalah kontinuitas. Evaluasi dalam pembelajaran bukan hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau semester saja. Karena lebih dari itu, jika Bapak Guru ingin melihat perubahan nilai dari siswa yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi evaluasi ini tidak dilakukan ketika selesai saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester saja, tetapi jika Bapak Ibu guru ingin melihat perubahan nilai dari siswa, maka harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu atau berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada komprehensif. Tidak jarang beberapa guru hanya fokus pada aspek kognitif dari siswanya saja. Padahal dua aspek lainnya yaitu kognitif dan afektif turut berperan besar dalam proses evaluasi pembelajaran. Nah, sebagai seorang guru memang tidak hanya dituntut bagaimana siswa bisa paham sebuah materi saja, tetapi guru juga dituntut bagaimana bisa membentuk karakter siswa tersebut, karena membentuk karakter siswa adalah hal yang paling penting dalam sebuah proses belajar. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran yang baik dilakukan dari proses belajar hingga hasil belajar dari siswa. Kemudian, kooperatif. Sejatinya proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa. Mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, hingga petugas administrasi. Jadi, evaluasi pembelajaran itu harus dilakukan dengan melibatkan beberapa elemen yang telah saya sebutkan, seperti sekolah, guru, mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua, bahkan petugas administrasi. Hal-hal tersebut bahkan sangat dianjurkan juga bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Mengapa seorang guru harus bekerja sama dengan siswanya sendiri? Karena hal tersebut bertujuan supaya seluruh elemen yang terlihat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai atas kerjasama yang dilakukan. Yang keempat adalah objektif. Penilaian hasil dalam evaluasi belajar haruslah bersifat objektif, atau artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan karena merasa tidak tega atau yang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Jadi dalam melakukan evaluasi ini harus bersifat objektif, jadi tidak melibatkan perasaan. Karena merasa tidak tega pada siswa ini sehingga didapatkan nilai segini, nah itu tidak boleh. Karena harus bersifat objektif. Jika siswa tersebut mendapat nilai yang kurang baik, berarti harus dimasukkan nilai tersebut dengan pemberian catatan untuk memotivasi siswa dan pemberitahuan pada siswa. Nah, jika siswa itu mendapat nilai yang tidak baik, maka harus dimasukkan catatan atau berikan arahan agar siswa tersebut dapat termotivasi dan memberitahukan kepada orang tua agar dapat membimbingnya. Kemudian yang kelima adalah praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis, artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, ataupun tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan tidak hanya oleh dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Jadi prinsip evaluasi ini harus bersifat praktis, artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, maupun tenaga. Nah, pada prinsip ini juga sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan, tidak hanya oleh dirinya sendiri, tetapi dapat digunakan oleh guru lainnya. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan mohon maaf jika banyak kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.